DPC PDIP Boyolali tertangkap basah curangi Pilpres dengan mengerahkan ASN dan P3K di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk memenangkan caleg dan capres PDIP. Kecurangan PDIP itu dimotori oleh Dewan Pembina DPC PDIP Boyolali, Seno Kusumoarjo. Sebelumnya viral di media sosial ada surat undangan koordinasi ASN, daftar nilai iuran, hingga tangkapan layar WhatsApp yang menyertakan bukti transfer. Setelah ramai diberitakan, paguyuban ASN bentukan PDIP itu akhirnya dibubarkan serta ada pengembalian uang kepada para ASN yang sebelumnya diminta iuran Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk memenangkan caleg dan capres PDIP. Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan. Nah. Praktik curangi Pilpres oleh PDIP itu tidak hanya berkutat pada ASN, tetapi juga pemerintah, kecamatan bahkan pemerintah desa di mana kader PDIP menjabat sebagai kepala daerah, wali kota, atau bupati. Bahkan ada ancaman mereka yang tidak mau memilih capres PDIP Ganjar Mahfud akan dicopot jabatan, dimutasi sejauh-jauhnya, bahkan dipersulit administrasi dan keuangan. Sepatutnya masyarakat, para ASN dan pemerintah desa berani menyuarakan kecurangan Pilpres oleh PDIP untuk memenangkan caleg dan capres PDIP. Indikasi kecurangan PDIP dalam Pilpres 2024 kembali menguat. Kali ini PDIP melakukan intimidasi kepada narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan atau lapas. Menkumham Yasona Laoli yang merupakan kader PDIP mengganti 120 jabatan yang sebagian besar merupakan kepala lapas. Rotasi jabatan ini tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH28.KP.03.03 tahun 2023. Pergantian ini diduga merupakan bagian dari upaya pemenangan PDIP melalui TPS khusus yang didirikan di lapas. Untuk diketahui, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir. KPU tidak bisa terlibat langsung. Begitupun saksi-saksi dari partai politik. Semua dilaksanakan oleh sipir atau petugas di masing-masing lapas. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua? Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres. Kecurangan yang semakin masif ini dilakukan demi kemenangan caleg dan capres PDIP. PDIP terbukti menyalahgunakan uang rakyat dari APBD kota atau kabupaten untuk curangi Pilpres 2024. Hal ini semata-mata demi memenangkan pasangan capres Ganjar Mahfud. Wali Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua DPC PDIP Semarang yakni Hefarita Gunaryanti Rahayu menggelontorkan uang Rp8 miliar untuk membeli 177 unit motor Vario 160. Sepeda motor berwarna merah khas Partai Banteng itu dibagikan untuk semua lurah di Semarang. Solid tapi curang, Ketua DPC PDIP Wonogiri sekaligus Bupati Wonogiri yakni Joko Sutopo juga melakukan hal serupa pada April 2023. Ia membagikan 294 unit motor NMAX berwarna merah kepada para kepala desa dengan anggaran Rp9,4 miliar dari APBD. Pemberian motor khusus berwarna merah khas PDIP kepada lurah atau kepala desa itu kompak dilakukan oleh para kepala daerah kader PDIP. Diduga ada arahan dari ex-gubernur Jawa Tengah sekaligus capres PDIP Ganjar Pranowo atau bahkan pimpinan pusat PDIP. Hal ini membuktikan Partai Banteng berani menghalalkan cara apapun untuk kekuasaan meskipun harus menggunakan uang rakyat dari APBD. Padahal APBD miliaran rupiah itu semestinya bisa membantu membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, maupun subsidi kebutuhan pokok masyarakat. Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Setelah menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian, KPK mengembangkan penyidikan ke Komisi 4 DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, Sudin selaku Ketua Komisi 4 yang juga merupakan kader PDIP diperiksa selama 9 jam oleh KPK. Rumahnya pun digeledah. Saat ini KPK kembali melakukan pemeriksaan di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI. Dari info orang dalam KPK akan ada tersangka lain dari PDIP yang sedang diincar KPK. Mereka terlibat dalam bagi-bagi hasil korupsi anggaran kementerian. PDIP memang partai juara korupsi berjamaah.